Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa S2 Sosiologi dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, nama saya Akhorin Siswanto dan rekan saya Nur Aini Inayah. Kami di sini akan menyampaikan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Talcott Parsons dilahirkan di Colorado Springs pada tanggal 13 Desember tahun 1902, meninggal pada tahun 1979. Ayahnya adalah seorang pendeta dan juga profesor. Latar belakang pendidikan dan karir, Parsons memiliki latar belakang pendidikan ilmu sosial ekonomi dan politik. Lulus dengan gelar sarjana ekonomi pada tahun 1924. Parsons mengajar di Harvard sejak tahun 1927 sampai dengan 1979. Menulis buku dengan judul The Structure of Social Action pada tahun 1937 dan The Social System pada tahun 1951. Pemikiran Parsons itu banyak terilhami dari pemikiran tokoh-tokoh sosiologi barat seperti Max Weber, Emil Durkheim, Pareto, serta Alfred Marshall. Parsons juga dijuluki sebagai bapak sosiologi Amerika karena pertama kali merupakan tokoh yang mengenalkan disiplin ilmu sosiologi di Amerika. Teori struktural fungsional menurut Parsons, masyarakat adalah sebuah sistem atau sistem tindakan yang berhubungan satu sama lain. Ketika salah satu bagian tersebut berubah, maka akan merubah bagian yang lain. Sistem tindakan menurut Parsons harus memenuhi 4 syarat yang disingkat menjadi agil. Agil adalah sebuah akronim dari inisial masing-masing dari 4 kebutuhan sistemik tersebut, di mana A itu merupakan akronim dari kata adaptation atau adaptasi, G itu akronim dari kata goal attainment atau pencapaian tujuan, selanjutnya I itu dari kata integration atau integrasi, dan yang terakhir itu L berasal dari kata latensi atau pemeliharaan pola. Dengan sistem agil ini, Parsons memandang dalam sistem di sebuah masyarakat itu sebagai satu kesatuan, dan semua sistem harus berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya. Secara detail, 4 syarat sistem menurut Talcott Parsons sebagai berikut. Yang pertama yaitu adaptation. Adaptation adalah sebuah sistem harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Kemudian yang kedua, goal attainment. Sebuah sistem harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Selanjutnya, yang ketiga, integration, yaitu sebuah sistem harus mampu mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen di dalamnya. Yang terakhir, latensi, yaitu sebuah sistem harus mampu melengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individual serta pola-pola kultural yang berlaku di masyarakat. Pendidikan nasional sebagai sebuah sistem, maksudnya ialah sistem pendidikan nasional mampu menyesuaikan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, sistem pendidikan nasional memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang ketiga, pendidikan nasional mampu mengintegrasikan masyarakat di dalam satu sistem, yaitu sekolah.
Yang keempat, sistem pendidikan nasional memelihara dan melakukan pelestarian pola-pola kultural dengan cara pemeliharaan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat.